Manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi setiap saat. Semua hubungan yang dilakukan oleh manusia tidak dapat terlepas dari kodratnya sebagai makhluk sosial. Jadi membutuhkan yang namanya komunikasi untuk saling bekerja sama dan membantu satu sama lain dalam segala hal. Komunikasi yang terjadi antara sesama manusia dapat berupa komunikasi lisan ataupun simbol-simbol komunikasi yang lainnya yang menunjukkan komunikasi tersebut. Di masa sekarang, kemampuan public speaking ini sudah tidak dapat lagi dipisahkan dari kehidupan. Berbicara di depan halayak umum atau public speaking sudah menjadi kebutuhan yang harus dimiliki banyak orang. Kemampuan ini tidak hanya harus dimiliki oleh seseorang yang berprofesi sebagai guru atau dosen saja, tetapi semua profesi yang berkaitan dengan komunikasi membutuhkan kemampuan public speaking. Dan ketika public speaking yang dimilikinya itu bagus, akan memudahkan segala hal dalam pekerjaannya. Pada masa ini, public speaking tidaklah hanya sebuah kemampuan saja, tetapi juga sudah menjadi standar yang menentukan kualitas kepemimpinan seseorang. Ketika public speaking yang dimilikinya bagus, maka hal ini akan menjadi nilai tambah dari kualitas kepemimpinan yang dimilikinya. Keberadaan public speaking yang sudah menduduki posisi yang penting dalam sistem komunikasi juga bukanlah hal yang mudah bagi sebagian orang yang tidak terbiasa dengan public speaking. Maka, untuk menjadi seorang public speaker, itu tidaklah cukup hanya dengan menguasai materi saja. Karena menguasai materi ini hanyalah salah satu pendukung dari public speaking. Tetapi dia juga harus memiliki yang namanya soft skill, atau ini yang menjadi pendukung kepercayaan diri seseorang, sehingga dia tidak membandingkan dirinya dengan orang lain. Hal ini banyak terjadi ya, ketika seseorang ingin menjadi seorang public speaker. Ia sudah menyiapkan segala hal sedari awal, baik berupa materi ataupun banyaknya latihan yang dilakukan. Tetapi ketika ingin menyampaikan materi tersebut, ia menjadi grogi dan akhirnya materi tidak tersampaikan dengan baik. Nah, kita sudah membahas tentang pentingnya public speaking. Lantas pengertian public speaking sendiri itu apa? Public speaking dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidaklah mudah ditemukan. Namun diartikan dengan kata yang semakna dengannya, yaitu pidato atau pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Public speaking juga dapat diartikan dengan berbicara di depan umum, atau merupakan salah satu teknik berbicara yang harus dimiliki oleh pembicara untuk mampu menarik perhatian audiens. Sedangkan dalam bahasa Inggris, public speaking berasal dari dua kata atau terdiri dari dua kata, public dan speaking. Public itu memiliki arti orang banyak, masyarakat umum, dan rakyat. Sedangkan speaking itu memiliki arti berbicara. Nah, public speaking juga dapat didefinisikan sebagai proses berbagi informasi, gagasan, ataupun pemikiran kepada sekelompok atau individu dengan tujuan tidak hanya sekedar memberikan informasi saja, tetapi juga mempengaruhi timbal balik interaksi tersebut. Jadi dapat kita simpulkan nih, public speaking itu adalah suatu proses berbagi informasi, gagasan, ataupun pemikiran di depan umum mengenai suatu topik tertentu dengan tujuan pendengar mendapatkan informasi, kemudian terpengaruhi ataupun mengajak dan mendidik, serta mengubah opini mengenai topik yang dibahas. Lantas tujuan dari public speaking sendiri itu apa? Yang pertama, tujuannya menginformasikan. Public speaking kan adalah proses berbagi informasi, gagasan ataupun pemikiran kepada suatu kelompok ataupun individu. Jadi ini sudah menjadi tujuan umum ya kalau menginformasikan. Kedua, meyakinkan. Jadi tujuan public speaking selain memberikan informasi juga meyakinkan pendengar, sehingga mempengaruhinya dalam berpikir ataupun bertindak dari apa yang kita sampaikan. Yang ketiga, menghibur. Jadi public speaking itu nggak cuman hanya memberikan informasi, mempengaruhi pendengar saja, tetapi juga menghibur. Misalnya nih,
banyak sekali acara televisi yang menayangkan hiburan lawakan. Jadi tidak hanya orang yang memiliki profesi guru ataupun dosen saja yang harus memiliki kemampuan public speaking, tetapi menjadi seorang pelawak pun itu membutuhkan yang namanya public speaking. Yang keempat, menyentuh emosi. Sebenarnya menyentuh emosi itu bukanlah sesuatu yang sulit ya, ataupun memotivasi itu bukan sesuatu yang sulit. Ketika Anda benar-benar memahami kebutuhan dasar dari pendengar, kebutuhan dasar dari mereka. Dan Anda pun dapat menggunakan pengalaman pribadi Anda sendiri ataupun kisah hidup kita untuk menghibur ataupun menyentuh emosi dari pendengar. Yang kelima, ada memotivasi. Nah, tujuan dari public speaking itu sebenarnya tak lain hanya untuk memberikan motivasi kepada pendengar sehingga dari pesan ataupun topik yang Anda sampaikan membuat mereka itu lebih bersemangat dan mendapatkan energi positif dari materi yang Anda sampaikan. Nah, karena public speaking itu tidak dapat dilepaskan dari komunikasi, lantas apa sih komunikasi sendiri? Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Sedangkan menurut KBBI, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Nah, komunikasi sendiri itu memiliki dua bentuk. Yang pertama ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang diproses atau dalam prosesnya itu menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tertulis. Yang kedua, ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang prosesnya tanpa menggunakan kata-kata maupun tulisan untuk menunjukkan sikap yang dituju, tetapi menggunakan gerak tubuh, gerak wajah, ataupun ekspresi. Misalnya, seseorang tersenyum, menganggukkan kepala, dan hal lainnya. Proses terjadinya komunikasi nonverbal melibatkan semua aspek komunikasi, selain kata-kata. Lantas apa sih perbedaan antara komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal? Yang pertama, perbedaannya komunikasi nonverbal itu dianggap sebagai komunikasi yang lebih jujur dibandingkan dengan komunikasi nonverbal. Kok bisa dikatakan lebih jujur? Karena meskipun nonverbal sulit ditafsirkan, namun komunikasi nonverbal dapat terjadi karena hanya spontanitas dan menggunakan berbagai aspek hingga alam bawah sadar manusia. Sehingga sebab inilah yang menyebabkan komunikasi nonverbal lebih dipercaya karena mampu mengungkapkan perasaan dari sang pembicara tanpa harus menggunakan komunikasi verbal. Yang kedua, komunikasi nonverbal dapat dilakukan dengan berbagai cara kecuali kata-kata dan mendengarkan. Sedangkan komunikasi verbal hanya dapat terjadi dengan menggunakan dua cara, yaitu kata-kata dengan mendengarkan ataupun tulisan dengan membaca. Yang ketiga, komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang selalu ada karena terjadinya secara spontanitas. Berbeda dengan komunikasi yang verbal, yang terhenti dan dilanjutkan kembali. Komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal sebenarnya bukanlah dua hal yang dapat dipisahkan, tetapi berjalan beriringan meskipun mungkin terjadi ya komunikasi verbal tanpa komunikasi nonverbal. Begitu pula sebaliknya, komunikasi nonverbal tanpa komunikasi verbal. Tapi ini sangat sulit untuk terjadi, meskipun tidak menutup kemungkinan untuk terjadi. Kemudian, faktor pendukung apa saja sih yang harus dimiliki seseorang yang ingin menjadi public speaker? Yang pertama ada confidence. Confidence adalah kemampuan membangun rasa percaya diri untuk melakukan presentasi secara prima. Kepercayaan diri seseorang itu sangat mempengaruhi jalannya presentasi yang dilakukan atau kegiatan public speaking itu sendiri. Karena ketika audiens bertemu dengan langsung dengan seorang public speakernya itu, maka otomatis tuh akan membentuk kesan pertama pada diri public speaker. Audiens akan melihat nih bagaimana
kesan pertama dalam diri Anda? Apakah Anda mengawali dengan pembicaraan dengan gugup nih, atau tampil dengan percaya diri? Kesan pertama ini dapat menjadi penilaian atas keberlangsungan kegiatan tersebut. Ketika Anda membawa kesan pertama kali dengan gugup, maka audiens akan merasa tidak nyaman dan malas untuk mendengarkan Anda. Atau sebaliknya, ketika Anda membawa kesan pertamanya itu dengan percaya diri, maka Anda akan mudah untuk bersosialisasi dengan audiensnya, lebih mudah juga untuk menyampaikan materi yang Anda bawa, serta dapat dengan mudah untuk mengalirkan perasaan-perasaan positif sehingga komunikasi menjadi lebih efektif. Yang kedua, construction. Construction adalah kemampuan menyusun materi. Nah, semakin matang persiapan materi, semakin matang penyusunan materi, pembicara menjadi semakin yakin bahwa bahan pembicaraannya itu cukup baik untuk disampaikan. Banyak hal yang harus disiapkan, dimulai dari menetapkan tujuan atau target, mengadakan riset untuk memperkuat fakta-fakta, membuat outline sesuai topik yang dibawakan, menulis naskah presentasi, sampai latihan praktek bicara. Yang ketiga, credibility. Credibility adalah kemampuan bersikap dan berperilaku secara profesional saat melakukan presentasi. Sikap dan perilaku profesional menunjukkan kredibilitas dan kompetensi Anda, serta akan membangun kepercayaan para pendengar terhadap kata-kata yang keluar dari mulut dan pikiran Anda. Yang keempat ada capture. Capture adalah kemampuan membuka sesi yang menarik perhatian. Pembicara yang sukses mampu membuka presentasinya dengan hal-hal yang menarik perhatian hadirin, maka akan memberikan kesan dan pengaruh yang kuat di benak hadirin. Yang kelima ada connection. Connection adalah kemampuan membangun dan membina hubungan baik dengan hadirin. Seorang pembicara yang baik selalu berusaha agar menyatu atau terkoneksi dengan hadirin. Caranya bagaimana? Dia harus berbicara dari sudut pandang hadirin, memahami apa sih yang menjadi kebutuhan mereka, serta menciptakan cara agar hadirin terlibat dalam presentasinya. Semakin banyak hadirin yang terlibat dan bukan hanya jadi pendengar yang pasif gitu. Jadi semakin lebih efektif dalam sebuah public speaking. Aktif di sini bukan bertanya terus-menerus, tapi ikut berpikir, bereaksi, dan membuat catatan dalam hati saat Anda berbicara. Yang keenam, coherence. Coherence adalah kemampuan menyusun struktur dan alur presentasi secara efisien dan efektif. Suatu pidato atau presentasi harus terorganisasi dengan baik, yakni jelas struktur atau susunan dan alurnya. Sebuah pidato atau presentasi yang jelas itu bagian-bagiannya dimulai dari pembukaan, kemudian isinya, sampai dengan kesimpulan atau penutup. Sedangkan alur adalah bagaimana Anda beralih dari satu bagian ke bagian yang lain secara struktural dan berurutan. Untuk menyusun struktur dan alur presentasi secara efektif, efisien, dan impresif, pembicara harus benar-benar menguasai topiknya terlebih dahulu. Ia harus tahu apa topik utama yang dibawakan dan apa saja topik-topik pendukungnya. Yang ketujuh, kogensi. Kogensi adalah kemampuan mengisi alur presentasi dengan materi yang meyakinkan. Materi yang meyakinkan adalah materi yang didukung oleh data, informasi, dan pengetahuan yang benar-benar akurat. Yang kedelapan ada konten. Konten adalah kemampuan membuat materi dari presentasi yang efektif dan efektif. Materi yang efektif sendiri itu apa? Materi yang efektif adalah materi yang berhasil mencapai sasaran atau tujuan presentasi. Kalau tujuan berbicara adalah untuk menghibur, pastikan materi Anda dapat benar-benar menghibur hadirin yang mendengarkannya. Yang kesembilan ada channel. Channel adalah kemampuan menggunakan media komunikasi secara optimal. Alat bantu yang digunakan untuk memperjelas materi
Presentasi tidak cukup hanya disampaikan dengan kata-kata saja. Alat bantu bermanfaat untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan menciptakan kesan yang lebih kuat di benak hadirin tentang materi yang Anda bawakan. 10 ada karakter. Karakter adalah kemampuan menampilkan karakter melalui ekspresi wajah dan bahasa tubuh yang menunjang presentasi. Ekspresi wajah dan bahasa tubuh sangat penting ya untuk memberikan penekanan yang lebih mendalam pada makna dan kata-kata Anda. Bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang tepat akan memberikan pengaruh yang kuat sehingga hadirin tidak hanya memahami apa yang sedang Anda sampaikan saja, tetapi juga terlibat secara emosional. Emosional itu ikut berpikir, merasakan, bahkan termotivasi untuk melakukan tindakan. Yang ke-11 ada conversation. Conversation adalah kemampuan menyusun percakapan yang menarik. Say what you mean and mean what you say. Hindari memakai kata-kata kiasan yang memiliki lebih dari satu arti, sehingga hadirin salah atau bingung mengartikannya. Gunakanlah kalimat-kalimat yang singkat, tapi mengapa kalimat yang dan kalimat-kalimat yang bertele-tele atau terlalu panjang akan membuat bosan dan sulit dipahami seperti itu. Kemudian, creativity. Creativity adalah kemampuan membangun suasana yang berkreatif yang mendukung presentasi. Bagaimana agar sebuah presentasi atau pidato tidak membosankan? Ini terletak pada kemampuan pembicara dalam membangun suasana selama presentasi. Pembicara yang kreatif mampu membuat setiap sesi presentasinya memberi warna yang berbeda kepada hadirin, sehingga hadirin tetap tertarik untuk menyimak meski berjam-jam lamanya. Selain itu, kreativitas dalam membangun mood memang sangat diperlukan bila Anda tidak hanya ingin berbicara, namun juga ingin mencapai suatu tujuan dari pembicaraan Anda. Yang ketiga, conclusion. Conclusion adalah kemampuan menutup presentasi secara efisien, efektif, dan impresif. Penutup sama halnya dengan pembukaan, harus benar-benar dapat memberikan kesan yang kuat. Bila dalam pembukaan Anda memberikan gambaran singkat maka tentang materi yang akan disampaikan, nah dalam penutup Anda harus membuat kesimpulan terhadap apa yang sudah Anda sampaikan. Akhiri presentasi Anda dengan suatu tantangan yang kuat dan dinamis dengan memberitahukan kepada hadirin apa yang Anda ingin mereka lakukan dengan informasi yang telah Anda berikan atau apa yang ingin mereka ingat selalu dari presentasi Anda. Kemudian bagaimana sih cara membuat konten efektif? Nah, sebelumnya kita cari tahu dulu konten efektif itu sendiri apa. Konten efektif adalah konten yang berhasil mencapai tujuan dari presentasi yang disampaikan. Misalnya, ada seorang penjual obat yang menawarkan barangnya. Ia tidak hanya menjelaskan obat apa saja yang dijual, tetapi juga manfaat apa yang diberikan obat tersebut. Nah, dengan kemampuan public speaking yang ia miliki, ini kemampuannya menjadi nilai tambah tersendiri untuk meyakinkan pendengar. Pendengar yang awalnya tuh hanya memiliki rasa ingin tahu, menjadi membeli produk yang ditawarkan. Tindakan pendengar membeli produk tersebut menunjukkan public speaking yang dimiliki penjual berhasil meyakinkan pendengarnya, sehingga mempengaruhi pikiran maupun tindakannya. Untuk membuat konten public speaking yang efektif, maka harus disusun secara sistematis. Yang pertama, introduction. Terdapat opening, kalimat yang Anda ucapkan pertama kali untuk membuka seminar ataupun presentasi tersebut. Kemudian topik, sebutkan topik apa yang Anda ingin bicarakan. Pastikan opening Anda sesuai dengan topik yang akan Anda bicarakan. Kemudian yang ketiga ada agenda.
Sebutkan agenda pembicaraan dengan memberikan sedikit gambaran mengenai materi yang akan Anda sampaikan. Kedua, ada body, isi presentasi dengan hal-hal yang mudah dimengerti, sehingga sederhanakanlah hal yang kompleks dan mudahkanlah hal-hal yang sulit. Sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban seorang public speaker harus memahami dan menguasai materi yang akan disampaikannya dengan baik agar dapat mencapai tujuan dari public speaking yang dilakukan. Selain itu, tak kalah penting, susunlah dengan baik apa yang akan Anda katakan. Susunan ataupun alur dari public speaking adalah hal yang penting karena akan memudahkan audiens untuk memahami dan mengerti terhadap apa yang Anda sampaikan. Ketika pesan itu telah tersampaikan, maka audiens pesan ini akan mempengaruhinya, tindakan ataupun pikiran audiens sehingga mencapai tujuan dari public speaking. Nah, teknik yang dapat digunakan dalam menyusun materi itu sebenarnya memiliki beberapa cara. Yang pertama ada teknik 5W dan 1H. 5W dan 1H adalah what, where, when, why, who, and how. Meskipun tidak semua W harus terpenuhi, tetapi ada 2 W yang harus Anda masukkan ke dalam presentasi Anda, yaitu what and why. Yang kedua, teknik problem solution. Teknik ini menggunakan cara dengan public speaker menyampaikan masalah kepada audiens, sampai audiens merasa juga memiliki nih masalah yang sama dengan yang disampaikan oleh public speaker, yang mana kok tadi dia tidak sadar sebelumnya. Yang ketiga, ada teknik pilihan dan versus. Teknik ini menggunakan cara dengan memberikan 2 pendapat yang berbeda mengenai 2 hal yang setara dengan kelebihan dan kekurangan maupun keuntungan dan kerugian dari 2 pendapat ini. Kemudian, buatlah audiens setuju dengan pilihan Anda, baik itu mengenai kekurangan suatu pendapat ataupun kelebihan pendapat tersebut. Baru setelah itu, mengambil kesimpulan dari perbedaan pendapat yang perbedaan pendapat yang ada. Yang keempat, teknik segitiga. Teknik ini memberikan audiens 3 poin, yaitu cara pilihan, dan alternatif tindakan untuk memudahkan audiens mengerti dan memahami materi yang Anda sampaikan. Kemudian yang kelima ada teknik presentasi kronologis, yaitu teknik ini menggunakan waktu masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang dalam menuturkan materi presentasi yang disampaikan. Kemudian ada juga teknik presentasi fungsional. Teknik ini menggunakan metode yang menjelaskan kepada audiens bagaimana cara kerja atau fungsi sehingga audiens dapat menggunakan produk Anda. Kemudian yang terakhir ada conclusion. Yang pertama, Anda dapat melakukan review poin-poin utama. Ulangi secara singkat poin-poin yang sudah Anda sampaikan agar audiens ingat nih apa yang Anda telah sampaikan. Yang kedua ada concluding. Grabber, kalimat terakhir yang Anda ucapkan untuk menutup presentasi Anda. Selain itu, persiapkan juga materi dimulai dari kebutuhan dan tujuan presentasi yang akan Anda bawakan. Karena presentasi ini ketika sudah dipersiapkan akan dinilai baik dan berhasil ketika dapat menyentuh pihak gitu. Nah, tujuan dan kebutuhan menjadi dasar dalam menyusun struktur materi. Tanpa mengetahui tujuan yang diinginkan, Anda akan berjalan di dalam kegelapan tanpa arah. Baik, itulah penjelasan tentang public speaking.